Pasukan Ais, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Rosso Daras, di Bung Karno The Other Stories, channel yang mengisahkan sisi-sisi human interest seorang proklamator, Bung Karno. Nah, kali ini ada cerita menarik yang saya dapat tahun 2010. Cerita ini dituturkan oleh Ki Utomo Darmadi, sudah almarhum. Siapa Ki Utomo Darmadi? Dia adalah seorang purnawirawan berpangkat kapten, dan dia merupakan adik kandung dari pahlawan peta asal Blitar yang bernama Supriyadi. Nah, Ki Utomo Darmadi, atau yang saya biasa memanggil beliau dengan Pak Tommy, ini pernah mengisahkan begini, bahwa orang boleh saja menghujat Pak Harto dalam konteks kejatuhan Bung Karno, tetapi Pak Tommy mengatakan jika bukan Soeharto yang menggantikan Bung Karno, bisa jadi nasib Bung Karno dan anak-anaknya bisa lebih parah. Saya tidak beropini tentang pendapat itu, tapi itulah kata-kata yang disampaikan oleh almarhum Ki Utomo Darmadi. Nah, dia melanjutkan, tahun 63 selesai dari operasi pembebasan Irian yang dikenal dengan operasi Komando Mandala, atau kita mengenal sebagai operasi Trikora, pembebasan Irian Barat. Itu Panglima Komando Mandala adalah Soeharto Angkatan Darat. Dan kemudian kita tahu setelah Trikora, Bung Karno mengeluarkan Dwikora, Ganyang Malaysia. Anda tahu itu. Dan saat itu yang ditunjuk sebagai panglima sudah bukan Pak Harto, tapi Omar Dhani dari Angkatan Udara. Nah, Soeharto kelihatan sangat kecewa. Kemudian dia menghadap kepada Bung Karno, kurang lebih minta izin untuk pensiun. Terus kata Bung Karno, kalau kamu mengundurkan diri atau pensiun, kamu memang mau jadi apa? Nah, Pak Harto kepada Bung Karno mengatakan, menami kepareng, bahasa Jawa, kromo inggil, jika diterjemahkan, kalau diizinkan menjadi gubernur di Irian Jaya. Nah, apa kata Bung Karno? Tidak, kamu teruslah bertirakat, derajatmu akan lebih tinggi daripada jabatan gubernur. Nah, kalimat Bung Karno kepada Soeharto inilah yang oleh Tommy atau Pak Tommy atau Ki Utomo Darmadi tadi diartikan sebagai bahwa Soekarno sudah mengetahui bahwa penggantinya nanti adalah Soeharto. Dan ini diulangi lagi pada rapat kabinet tahun 64, di mana dalam bisik-bisik kepada Menteri Penerangan Ahmadi, Bung Karno pernah bertanya, Ahmadi, siapa nanti kira-kira yang menggantikan saya? Ahmadi spontan menjawab, Mas Yani, Bung. Yang dimaksud adalah Ahmad Yani. Bukan. Tuh yang pakai celana kombor. Itu kata Bung Karno kepada Ahmadi. Yang disebut bercelana kombor waktu itu adalah Pak Harto. Dan orang waktu itu sama sekali nggak menyangka, nggak mengira, bahkan mungkin tidak yakin. Tapi apa terjadi? Kemudian jenderal-jenderal, menteri-menteri tadi banyak yang meninggal karena peristiwa G30S, banyak juga ditahan sebagai Soekarnois oleh pemerintah Orde Baru, dan faktanya adalah Soeharto menggantikan Bung Karno. Dan ketika mereka keluar dari penjara, ngobrol-ngobrol, ya cuma satu kalimat di antara mereka yang terucap adalah bahwa ternyata Bung Karno benar, bahwa Soeharto lah yang menggantikan dirinya. Oke. Itu cerita sekilas tentang Bung Karno sudah meramalkan bahwa penggantinya adalah Soeharto, dan itu ternyata benar. Itu diucapkan tahun 1963. Sedangkan suksesi nanti pasca 65 terjadi tahun 67. Itu sejarah yang pernah terjadi di seputar Bung Karno dan Pak Harto. Sekian saya masukkan cerita pendek tentang Soeharto dan Bung Karno. Semoga menjadi pemahaman kita bersama, inspirasi buat kita semua tentang sejarah yang belum banyak terkuak di Republik ini. Terima kasih Anda sudah menonton
Bung Karno dan Stories. Sampai ketemu pada tayangan-tayangan berikutnya. Terima kasih, sekian, salam.